Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, channel yang membahas tentang seputaran dunia parabola dan siaran-siaran TV di dalamnya. Oke, jadi buat teman-teman yang di rumahnya menggunakan receiver K-Vision, dan untuk receiver K-Visionnya ini seringkali mengalami tidak ada sinyal, dan untuk sinyalnya sering hilang muncul. Kali ini teman-teman berada di video yang tepat, karena kali ini saya akan membagikan cara mengatasi receiver K-Vision tidak ada sinyal dan mencari apa saja penyebab yang sering terjadi ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini di layar video ini. Jadi untuk semua siaran TV yang ada di receiver K-Vision ini tidak ada sinyal ya. Nah, jika teman-teman di rumah mengalami receiver K-Visionnya tidak ada sinyal seperti yang ada di dalam video ini, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita langsung saja masuk ke menu. Nah, setelah kita masuk ke menu seperti ini, di sini kita langsung pilih instalasi ya. Nah, kemudian kita tekan OK. Setelah kita sudah masuk di menu instalasi seperti ini, di sini teman-teman harus perhatikan baik-baik untuk satelit K-Vision C ataupun satelit Telkom 4-nya ini, kualitas sinyal dan intensitas sinyalnya harus kita cek terlebih dahulu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di video kali ini. Jadi di sini untuk intensitas sinyalnya, di sini intensitas sinyal yang kita dapatkan masih 0%, dan untuk kualitas sinyalnya juga masih 0% ya. Jadi teman-teman, untuk kasus receiver K-Vision tidak ada sinyal biasanya ada dua kasus ya. Jadi kasus yang pertama seperti yang ada di video kali ini, yaitu intensitas sinyal 0% dan kualitas sinyal juga 0% ya. Dan kasus yang kedua yang biasa sering saya temukan yaitu untuk intensitas sinyal ada biasanya sekitar 60%, dan untuk kualitas sinyalnya 0% ya. Oke, untuk tidak memperpanjang durasi, sekarang kita langsung saja masuk ke pengaturan satelit K-Vision C dan satelit Telkom 4-nya. Nah, di sini kita langsung saja tekan tombol arah panah ke kanan pada remote receiver kita. Nah, jadi di sini ya, tombol arah panah ke kanannya kita tekan sampai muncul tanda kuning. Sekarang kita sudah masuk di pengaturan satelit K-Vision C-nya. Di sini untuk frekuensi LNB-nya harus kita perhatikan. Apabila teman-teman menggunakan parabola besar, jadi untuk frekuensi LNB yang dipilih yaitu 5150. Dan apabila teman-teman yang di rumahnya menggunakan parabola kecil atau parabola mini, jadi untuk frekuensi LNB yang harus dipilih yaitu universal. Nah, jika teman-teman menggunakan parabola besar, tapi untuk LNB yang digunakan yaitu LNB KU-band atau LNB kecil, jadi untuk frekuensi LNB yang harus dipilih yaitu universal juga. Nah, sekarang untuk di sek 10-nya harus kita setting. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, jadi untuk di sek 10-nya ini yang dipilih port 2 ya. Sekarang kita coba ubah saja ke port 1. Nah, mudah-mudahan setelah kita ubah ke port 1, sinyalnya sudah kembali muncul ya. Oke, kita ubah dulu ke port 1, kita geser ke kiri. Nah, ini teman-teman, sudah kita ubah ke port 1, tapi sinyalnya tetap belum muncul. Untuk di sek 1-nya kita pilih port 1 juga. 22K kita pilih on. Dan teman-teman perhatikan di sini untuk power LNB-nya ini masih off ya. Oke, sekarang kita on-kan dulu. Kita tekan tombol arah panah ke kiri. Nah, ini teman-teman sudah on. Untuk polaritas atau polarisasi kita pilih auto atau otomatis saja. Kemudian kita tekan exit. Di sini langsung kita pilih ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di sini untuk intensitas sinyalnya sudah kita dapatkan yaitu 93%, dan untuk kualitas sinyalnya sudah kita dapatkan juga yaitu 80%. Oke, sekarang untuk satelit Telkom 4-nya harus kita setting juga. Teman-teman, kita langsung geser ke bawah. Nah, kemudian kita masuk ke satelit Telkom 4-nya. Kita tekan tombol arah panah ke kanan sampai muncul tanda kuning. Di sini untuk frekuensi LNB-nya sudah benar, yaitu 5150. Sekarang kita geser ke bawah, kita lanjut ke di sek 10-nya. Untuk di sek 10-nya di sini langsung saja kita pilih port 1. Karena port 2-nya ini tidak ada sinyal ya.
Nah, ini teman-teman, setelah kita ubah ke port 1, di sini untuk intensitas sinyalnya langsung kita dapatkan yaitu 93%, dan untuk kualitas sinyalnya sudah kita dapatkan juga yaitu 80%. Nah, setelah itu teman-teman, kita langsung saja tekan exit. Kemudian di sini kita langsung saja tekan OK untuk menyimpan pengaturan satelit Telkom 4 yang sudah kita setting tadi. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari permasalahan ini, penyebab receiver Cavision ini tidak ada sinyal yaitu disebabkan karena salahnya settingan pengaturan pada satelit Cavision C maupun di satelit Telkom 4. Jadi jika teman-teman yang di rumahnya sering mengalami receiver Cavisionnya tidak ada sinyal, kita jangan buru-buru mengotak-atik parabola kita. Di sini kita harus perhatikan pengaturan satelitnya dengan benar agar pada saat kita melakukan pencarian sinyal di receiver Cavision kita bisa mendapatkan sinyalnya lebih mudah ya. Jika semua pengaturan satelitnya sudah kita setting dengan benar, tapi sinyalnya tetap belum muncul atau tidak ada, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus cek di belakang receiver kita terlebih dahulu ya. Kita cek kabel penghubung dari parabola ke receiver, apakah konektornya terlepas ataupun kabel yang putus ya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Kita langsung saja ke belakang receivernya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita cek di belakang receivernya terlebih dahulu. Di bagian sini teman-teman. Jadi di bagian sini sering terjadi konektor yang terlepas atau kabel serabut yang putus ya. Jadi apabila kabel serabutnya sudah putus ataupun konektornya terlepas, otomatis sinyal dari parabola kita tidak bisa dihantarkan ke receiver Cavision kita ya. Jadi saran dari saya untuk teman-teman yang di rumahnya masih menggunakan 2 LNB atau lebih, pada saat teman-teman melakukan pencarian sinyal di receiver Cavision, sebaiknya teman-teman perhatikan baik-baik di pengaturan satelit Cavision kita. Untuk di sek 10 dan di sek 11-nya, di sini teman-teman untuk di sek 10-nya teman-teman harus sesuaikan dengan port yang kita pasang atau sesuaikan dengan LNB yang kita pasang di parabola kita ya. Jika teman-teman menggunakan switch 22K ataupun switch 2x1, teman-teman sesuaikan dengan posisi LNB yang kita pasang di parabola kita. Jadi teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.